bersama saya Tri Putri Amanda, yang bisa panggil Putri, Iput, Puput, ataupun Manda. Baik, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, langsung saja ke intinya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian teori sastra. Namun, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sebelum kita masuk ke bagian pengertian teori sastra, kita harus mengetahui dulu apa arti dari teori dan apa arti dari sastra. Teori sastra itu kan terbagi dari dua kata, yaitu pertama teori dan yang kedua sastra. Nah, pengertian dari teori. Sebelum itu, teori ini berasal dari bahasa Latin, yaitu theoria, yang artinya cara, langkah, atau suatu sistem yang harus kita pahami. Nah, secara umum, yang dimaksud dengan teori adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematika yang menerapkan pola pengetahuan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Selanjutnya yaitu sastra. Sastra berasal dari bahasa susastra yang artinya tulisan yang baik. Susastra berasal dari bahasa Sanskerta yang pada awalnya sebagai pemagar budaya, pelestarian budaya, dan pendokumentasian budaya. Baiklah, secara umum yang dimaksud dengan sastra adalah deskripsi pengalaman kemanusiaan yang memiliki dimensi personal sekaligus dimensi sosial. Dalam lingkup ilmu sastra terdapat 3 ilmu di dalamnya, meliputi ilmu teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. 1. Teori sastra. Teori sastra ialah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, kriteria karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Teori berisi konsep atau uraian tentang hukum-hukum umum suatu objek ilmu pengetahuan dari suatu titik pandang tertentu. Suatu teori dapat dideduksi secara logis dan dicek kebenarannya atau dibantah kesahihannya pada objek atau gejala-gejala yang diamati tersebut. 2. Kritik sastra. Kritik sastra juga bagian dari ilmu sastra. Istilah lain yang digunakan para pengkaji sastra ialah telaah sastra, kajian sastra, analisis sastra, dan penelitian sastra. Untuk membuat suatu kritik yang baik, diperlukan kemampuan mengapresiasi sastra, pengalaman yang banyak dalam menelaah, menganalisis, mengulas karya sastra, penguasaan, dan pengalaman yang cukup dalam kehidupan yang bersifat non-literer, serta tentunya penguasaan tentang teori sastra. Dan yang ketiga, sejarah sastra. Sejarah sastra bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Di dalamnya dipelajari ciri-ciri karya sastra pada masa tertentu, para sastrawan yang mengisi arena sastra, puncak-puncak karya sastra yang menghiasi dunia sastra, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Selanjutnya yaitu unsur-unsur teori sastra. Terbagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra di dalam, terdiri dari tema, amanat, alur penokohan, latar, dan sudut pandang. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra di luar, terdiri dari latar belakang penciptanya, kondisi masyarakat pada saat karya sastra diciptakan, dan pandangan hidup pengarang. Menurut Abrams, ada 4 komponen utama yang sekaligus merupakan sudut pandang dalam mempelajari karya sastra. Keempat sudut pandang itu ialah sebagai berikut. 1. Universe atau realita kehidupan. 2. World atau karya sastra itu sendiri. 3. Artis atau pencipta karya sastra. Dan 4. Audiens atau pembaca. Baik, sekian penjelasan mengenai materi teori sastra. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.